Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan VCT yang VCT batas 8. Di sini hari ini materi akan dibawakan oleh Ibu Yani Maria dan moderator akan dibawakan oleh Ibu Engkom Komaria. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya langsung serahkan kepada Ibu moderator untuk bisa membawakan kegiatan acara pada saat ini. Dipersilahkan kepada Ibu moderator. Terima kasih kepada Bu Rosdiana atas waktu dan kesempatannya. Hari ini kita bergabung di VCT Batch 8 untuk memulai presentasi Bunda Yani Maria tentang rekening bank emosi. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang dan selamat gabung guru-guru dahsyat. Senang sekali kita berkumpul di sini. Selamat pagi menjelang siang para sahabat dan peserta VCT Batch 8. Apa kabar semuanya? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja. Dan keadaan sekarang di luar hujan ya. Tapi tidak akan menyurutkan semangat kita untuk mengupgrade diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berkumpul di sini. Kiranya tiada kata yang patut kita kemukakan untuk mengawali seminar ini adalah ungkapan syukur dalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kita di sini untuk berkumpul dan belajar. Dan tema hari ini adalah rekening bank emosi bersama narasumber yang tidak asing lagi buat kita semua, yaitu Bunda Yani Maria SPD MMPD yang insya Allah akan memberi manfaat yang lebih buat kita untuk mengembangkan kompetensi kita sebagai guru. Dan untuk ananda-ananda yang lain adalah untuk mengembangkan potensi yang terdapat pada diri kita sendiri. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, junjungan Nabi kita, Rasulullah Muhammad SAW, sahabat dan para pengikutnya. Berbahagia sekali kita berkumpul di sini untuk mengikuti seminar yang akan dilaksanakan di VCT Batch 8 ini. Untuk lebih jauhnya, kita bacakan profil beliau yang begitu banyak, begitu seabrek prestasi dan kegiatannya. Kita bacakan sebagian kecilnya aja ya. Siap. Nama Yani Maria SPD MMPD, kerja di SDN Marga Satria Majalaya Bandung. Dia menjabat sebagai CEO Grup Guru Melek Syain, instruktur pelatihan implementasi kurikulum, instruktur nasional PKB 2016 sampai sekarang, aktivis KKG berbasis virtual di tingkat Kabupaten Bandung, sekretaris Asosiasi Guru Sains Indonesia Wilayah Jawa Barat, juara lomba karya ilmiah guru SD Kabupaten Bandung tahun 2015, juara 2 guru berprestasi Kabupaten Bandung 2019, dan finalis ASN berprestasi Kabupaten Bandung. Itu sebagian kecil prestasi yang didapat beliau. Yang banyaknya kita lihat saja pengalaman-pengalaman beliau. Untuk itu
waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik, terima kasih Bunda Angkom Komaria selaku moderator dan Ibu Rosdiana selaku host dari kegiatan kali ini. Terima kasih juga kepada Ibu Fitria ya, sebagai struktur pada VCT Batch 8 ini. Baik, Ibu dan Bapak, pembukaan sudah tadi saya ikut kepada moderator. Selanjutnya, untuk mengefektifkan waktu, saya akan langsung menuju ke materi. Nah, Ibu dan Bapak, tema kali ini adalah tentang rekening bank emosi. Selama ini kita selalu dikutakan dan difokuskan dalam benak itu adalah kita mempunyai suatu rekening di bank yang fungsinya yaitu untuk menampung uang-uang kita, menabung. Ntar saya share dulu. Ibu host minta Ya, share screen-nya. Bisa jadi co-host gitu ya, oh boleh, boleh. biar bisa Sebentar. share screen. Oh, nggak ada ya? Oh ya, Oke. mungkin nanti dikembalikan lagi aja ya Teh. Ya, siap. Baik, Ibu dan Bapak, ini adalah yang dimaksud dengan rekening bank emosi. Kita pelajari dulu sebelum menuju ke apa itu rekening bank emosi. Saya ingin bertanya dulu kepada Ibu dan Bapak, pernahkah Ibu dan Bapak itu ketika bertemu dengan seseorang itu yang sudah lama merasa senang sekali, atau bahkan mungkin ketika bertemu dengan seseorang itu kita merasa bete, ketemu lagi kok dengan orang itu. Ini jadi ada semacam situasi yang berbeda dari apa namanya praktek dari ungkapan hati kita. Jadi dalam dua situasi yang berbeda akan terdapat dua reaksi. Jadi satu, yang pertama, kita dengan orang yang kita anggap itu sangat menyenangkan dan mengesankan bagi diri kita sendiri, gitu. Pasti itu akan membuat ketika kita bertemu dengan orang tersebut kita merasa senang. Wah, sehingga ketika bertemu pun kita langsung berteriak dengan histeris gitu kan. Akhirnya kita bertemu lagi gitu kan, cipika-cipiki dan lain sebagainya. Tetapi di situasi yang berbeda, kita juga mengalami ketika kita bertemu dengan seseorang itu kita mengernyitkan dahi, bahkan bibir kita seperti gitu kan. Kok ketemu lagi gitu. Nah, itu akan pasti teralami dua situasi yang berbeda itu pada setiap individu, baik saya maupun Ibu dan Bapak sekalian. Nah, sekarang bagaimana dengan pandangan orang terhadap kita? Tentu saja pandangan orang terhadap kita pun sama. Bagi orang yang memiliki rasa senang, kesan yang baik terhadap kita, mereka akan bertemu dengan kita dengan perasaan yang sangat senang. Sebaliknya jika menurut mereka kita itu adalah orang yang menyebalkan, tentu saja ketika kita bertemu wajah mereka langsung jutek. Kita pun langsung si itu ketemu dengan kita kok begitu. Nah, itu adalah suatu hal yang sudah lumrah terjadi dalam setiap pertemuan. Nah, ini dalam interaksi manusia, setiap individu memiliki kesan atau penilaian tentang orang lain yang tercatat dalam ingatannya tentunya ya. Nah, jika kesan dan penilaian yang terhadap seseorang itu menyenangkan, maka catatan terhadap orang tersebut adalah positif. Jadi kita memandang orang itu positif. Tapi jika kesan dan penilaian kita terhadap seseorang itu tidak menyenangkan, maka catatan dalam ingatan kita itu bahwa orang itu adalah negatif.
Itu interaksi dalam manusia. Nah, catatan dalam ingatan seseorang tentang orang lain ini bisa berubah-ubah tergantung bagaimana berinteraksi dari waktu ke waktu. Nah, seperti contohnya nih, ketika ibu dan bapak, khususnya yang dari Kabupaten Bandung mungkin ya, ketika bertemu dengan saya itu terlihatnya jutek atau apa, atau judes, galak dan lain sebagainya ketika belum kenal. Tetapi setelah berkenalan ternyata oh ini orangnya begini, dan itu mengubah catatan saya di dalam ingatan ibu dan bapak tentang bagaimana itu saya. Itu karena adanya interaksi. Itu. Nah, dalam buku Seven Habits of High Effective People, nah, hal tersebut atau catatan ingatan tersebut disebut dengan rekening bank emosi. Ini dikemukakan atau ditulis oleh Stephen Covey. Nah ini ya. Nah, kenapa disebut sebagai rekening bank emosi? Karena cara kerjanya itu mirip dengan rekening bank yang sudah kita kenal. Nah, jadi baik itu rekening bank biasa maupun rekening bank emosi, itu keduanya mengenal kegiatan setoran dan tarikan. Nah, jika dalam setoran rekening bank yang biasa atau konvensional itu kita melakukan sejumlah setoran uang, maka saldo akan bertambah, sedangkan kita menarik uang itu maka saldo akan berkurang tabungannya. Nah, ini juga sama terjadi di dalam rekening bank emosi. Jadi, jika kita melakukan perbuatan yang menurut orang lain menyenangkan, maka saldo rekening bank emosi kita meningkat. Sebaliknya jika orang lain melihat kita atau kita melakukan hal yang tidak menyenangkan, maka saldo rekening bank emosi kita akan menjadi negatif. Nah, maksudnya ini dalam kita membangun hubungan antar individu yang erat diibaratkan membuka suatu rekening bank pada orang lain dengan melakukan penabungan atau penarikan pada rekening bank tersebut. Nah, di sini jenis apa yang dimaksud dengan penyetoran dan penarikan. Penyetoran dalam rekening bank emosi, ini adalah saat kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menambahkan kepercayaan dalam hubungan dengan orang lain. Seperti kita melakukan suatu kebaikan, bersikap ramah tamah, menepati janji, menghormati orang lain, memberikan senyuman, kesetiaan, meminta maaf jika melakukan kesalahan, dan sebagainya. Jadi, semua positif semua hal positif yang kita lakukan itu akan dikategorikan sebagai penyetoran. Sedangkan penarikan adalah perbuatan yang bisa mengikis kepercayaan orang lain terhadap kita. Misalnya ketidaksopanan, kritik negatif, ingkar janji, pengkhianatan, dan lainnya yang menyebabkan hubungan kita menjadi kurang harmonis. Itu adalah penarikan. Nah, dalam rekening bank emosi ini kita hanya bisa melakukan penyetoran atau menabung dengan sifat yang tulus. Nah, jika kita menyetor atau menabung perbuatan baik dengan mengambil keuntungan dari seseorang, maka kita akan ketika kita yang inginkan adalah suatu setoran, justru akan berbalik menjadi sebuah penarikan. Jadi begini misalnya, saya ingin menabung atau menambah saldo rekening emosi. Saya mau tolong dia, siapa tahu kita menjadi bisa nanam jasa kayak gitu. Nah, itu kan ada embel-embel atau ada sesuatu yang tidak tulus. Nah, ini justru ketidaktulusan ini adalah justru kebaikan yang kita buat itu bukannya akan menjadi rekening setoran, tetapi akan menjadi sebuah penarikan karena orang menilai kita menjadi negatif. Oh, dia itu kan berbuat seperti itu karena ada maunya. Nah, itu akhirnya yang tadinya kita ingin menyetor malah akan menjadi suatu penarikan. Maka di sini
kita tekankan bahwa yang dapat mengisi rekening bank emosi kita atau yang menjadi setoran adalah sebuah cinta kasih tanpa syarat yang diberikan tanpa imbalan. Nah, kemudian dalam rekening bank emosi ini kita wajib melakukan setoran secara teratur. Berbeda dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional itu kita nabungnya ya kalau kita punya uang sisa ya kita nabung. Kalau kita tidak punya uang sisa ya sudah kita tidak nabung. Tapi kalau dalam rekening bank emosi ini jika kita tidak memelihara, jika kita tidak menabung, maka nilainya akan merosot. Jadi kita harus melakukan penyetoran secara teratur atau kita membina hubungan dengan sesama itu dengan baik dan teratur, harus dijaga. Nah, jika dalam suatu rekening bank emosi ini kita terus-menerus melakukan penarikan, maka hubungan kita dengan seseorang akan menjadi buruk atau defisit. Nah, sesuatu yang unik dalam mengelola bank emosi bila rekening kita mengalami defisit, kemudian kita tidak bisa seketika menutup defisit dengan cara langsung melakukan penyetoran. Itu jadi kalau sudah defisit, kan kalau di rekening bank biasa, ketika tabungan kita habis terkuras dan kita mempunyai uang yang banyak, kita langsung setor lagi dan itu akan mengisi lagi penuh rekening bank kita. Nah, kalau dalam rekening bank emosi, kalau kita sudah defisit, betapapun kita punya suatu setoran rekening kebaikan yang besar, itu tidak serta-merta bisa menjadikan rekening saldo kita menjadi plus. Jadi butuh waktu yang lama, konsisten dan kontinu untuk mengisinya kembali. Itu jadi penyetoran dan penarikan kita pada rekening bank emosi orang lain adalah salah satu halnya yang bisa dalam kendalikan dalam hubungan manusia, yaitu penyetorannya dengan tulus lah dengan pada seseorang. Jangan ada embel-embelnya. Nah, semakin banyak kita melakukan setoran dengan melakukan perbuatan yang dinilai baik oleh orang lain, maka saldo RBE kita akan semakin positif. Nah, tetapi ketika rekening bank emosi kita yang positif itu sudah banyak dan bertumpuk, itu tidak bisa serta-merta bahwa kita bisa mengendalikan orang lain, tidak. Jadi tetap dalam batasnya. Sekarang gini, kita bahas dulu perbedaan antara rekening bank konvensional dengan rekening bank emosi. Jika dalam rekening bank kita menyetor 1 juta, maka saldo kita langsung bertambah 1 juta. Sedangkan dalam rekening bank emosi, suatu perbuatan baik yang kita lakukan belum tentu dinilai baik oleh orang lain. Ini contohnya nih, ada seorang atasan mengajak anak buahnya makan di rumah makan Padang. Maksudnya jelas berbuat baik, traktir. Nah, ternyata anak buah yang diajaknya itu sudah makan dan tidak suka masakan Padang, tetapi tidak bisa menolak. Jadi perbuatan baik yang dilakukan atasan tersebut dinilai biasa-biasa saja atau mungkin bisa dinilai negatif jika ternyata ada hal lain yang lebih penting yang harus dilakukan dan terpaksa ditinggalkan. Jadi misalkan gini, Bu, yuk kita jajan. Saya sebagai atasan ngajak jajan. Nah, misalkan bawaan saya itu sebetulnya dia mau membelikan sesuatu atau ada kepentingan lain yang harus dikerjakan. Tapi karena takut dengan saya, akhirnya dia terpaksa lah ikut gitu. Udah gitu yang saya traktir makanannya dia tidak suka. Saya sih berniatnya baik, ingin traktir, ingin ngajak jalan, tetapi karena situasi dan kondisi yang dialami oleh yang diajak itu tidak diinginkan, jadi kebaikan yang saya rancang itu malah menjadi keburukan. Bahkan mungkin akan ada semacam seperti ini. Udah tahu kita tuh mau apa gitu ya. Ini si bos ngajak ini aja gitu kan. Jadi kita tuh begini. Akhirnya kan kalau dalam bahasa Sundanya si anak buah itu kuku lutus, bukannya berterima kasih. Maka itu kebaikan yang kita lakukan jadi suatu penarikan, bukan menjadi suatu hal yang positif. Nah, hal tersebut dapat terjadi jika dalam rekening bank nasabah menentukan setoran dan atau tarikan.
Sedangkan dalam RBE justru bank atau orang lain yang dapat menentukan apakah kita dinilai sebagai menyenangkan atau tidak menyenangkan. Jadi kalau dalam rekening biasa, ini uang saya setorkan, itu udah jelas kita yang menentukan. Ini adalah saya nyetor, saya narik. Tapi kalau di dalam rekening bank emosi, saya melakukan sesuatu. Yang menentukan itu adalah sebuah setoran atau itu sebuah tarikan, itu adalah orang lain atau pandangan orang lain. Itu. Kemudian di sini kita bandingkan RBE dengan tingkat kepercayaan. Keberhasilan hubungan antar individu dengan individu lain itu ditentukan oleh tingkat kepercayaan antar pihak yang berinteraksi. Nah, jika kepercayaan antar pihak yang berinteraksi tinggi, maka akan memberikan hasil-hasil yang semakin berkualitas, semakin produktif, dan memberikan manfaat bagi pihak yang berinteraksi. Sedangkan jika tingkat kepercayaan rendah, maka waktu yang dihabiskan untuk saling mempertahankan pendapat dan cara pandang masing-masing pihak itu tentunya akan menjadi tidak produktif dan juga tidak menghasilkan hal yang berkualitas. Kemudian bagaimana tingkat kepercayaan Anda kepada orang-orang selama berinteraksi dengan Anda selalu meninggalkan kesan positif. Bagaimana kepercayaan Anda? Nah, bagaimana kepercayaan Anda juga kepada orang-orang yang selama berhubungan dengan Anda selalu mengecewakan. Nah, ini RBE ini berhubungan dengan tingkat kepercayaan antar individu. Semakin besar saldo RBE dalam benak seseorang, maka dapat diharapkan tingkat kepercayaan orang tersebut akan tinggi. Jadi kalau misalkan rekening RBE saya tinggi di hadapan ibu dan bapak, maka itu tingkat kepercayaannya akan tinggi. Sedangkan jika misalkan rekening RBE saya rendah atau defisit, maka apapun yang saya lakukan itu tingkat kepercayaan orang itu akan rendah juga. Nah, ini konsep ini berlaku untuk semua jenis hubungan antar individu, baik itu suami istri, bapak dan anak, atasan dan bawahan, antar rekan kerja, antar tetangga, atau antar supplier dan produsen. Contohnya seperti ini. Ketika seseorang melakukan jual beli, di mana pembelinya sudah saling percaya atau tingkat RBE-nya di sini adalah tinggi, maka ketika pembeli melakukan transaksi itu sudah tidak lagi menawar gitu. Jadi ini berapa? Misalkan 1.000, dah bayar saja. Bahkan tanpa merasa harus mengecek apakah jumlah dan jenisnya sesuai atau dengan pesanan atau tidak. Nah, ini karena tingkat kepercayaannya sudah tinggi, RBE-nya sudah tinggi juga. Tetapi jika RBE-nya defisit atau negatif, nah ini ketika penjual itu misalkan padahal hanya berkata bahwa ini harganya berapa? 500. Ah, ini mahal gitu kan. Ah, kok mahal gitu. Padahal sudah masang harga yang terendah pun si konsumen itu atau si pembeli itu akan terus nggak segitu itunya pembeliannya, ayo dong. Nah, itu adalah tingkat kepercayaannya kurang. Pun demikian dengan suami istri. Ketika suami sudah menanamkan atau sudah memiliki RBE yang tinggi, dalam artian tidak mengecewakan, selalu tepat janji dan sebagainya. Ini ketika suami tidak pulang atau ada suatu hal yang diuruskan secara mendadak, tanpa memberi kabar pada istri pun, itu istri tidak akan banyak bertanya. Tapi beda dengan yang RBE-nya negatif, walaupun betul-betul suaminya itu kerja, ketika pulang pasti diinterogasi dengan berbagai pertanyaan. Dari mana, kemana, wah gitu dengan sebagainya. Nah, itu adalah membuat kita juga tidak nyaman. Nah, ini semua bermula dari kesan-kesan yang ditimbulkan selama pihak-pihak tersebut berinteraksi dan terekam dalam benak masing-masing. Makanya ada catatan, kadang-kadang sekali lancung ke ujian seumur hidup orang takkan percaya. Jadi kalau kita sudah berbuat negatif, ini kesan yang negatif itu terus bertahan. Dan untuk melakukan setoran yang positif itu akan sangat sulit. Beda dengan rekening bank biasa yang ketika habis tabungan bisa kita langsung setor sekian puluh juta, udah terisi lagi. Kemudian di sini bagaimana meningkatkan RBE? Karena RBE ini menjadi dasar keberhasilan interaksi antar individu, maka perlu usaha-usaha yang sungguh-sungguh untuk selalu berusaha meningkatkan saldo dan RBE.
Nah, di dalam benak semua pihak yang berhubungan dengan kita, semakin banyak kualitas atau semakin bagus kualitas, semakin produktif hasil yang kita peroleh dalam setiap hubungan, maka akan semakin meningkat pula kualitas kehidupan pribadi kita. Di sini ada cara praktis untuk selalu meningkatkan saldo RBE. Yang pertama, niatkan dan usahakan berbuat baik dalam interaksi dengan orang lain. Karena kita tidak tahu persis apakah perbuatan baik kita akan dinilai baik atau seberapa baik oleh orang lain. Jadi kalau kita berbuat baik untuk orang lain, kita yakin saja pasti akan mendapatkan balasan kebaikan juga, tanpa kita mengharapkan imbalan yang instan. Kemudian yang kedua, perhitungkan dengan teliti perbuatan apa yang sekiranya akan dinilai baik oleh orang lain. Perhitungkan kebutuhan orang lain dan usahakan untuk memenuhinya. Kalau orang lain suka masakan Padang, belum makan siang, kemudian Anda mengajaknya di rumah makan Padang pada siang itu, maka Anda dapat berharap bahwa dia sangat berterima kasih kepada Anda. Nah, ini perbuatan Anda akan menjadi setoran di benak orang yang Anda ajak makan siang tersebut. Tetapi yang tadi itu, jika kita tahu bahwa orang tersebut tidak suka masakan Padang, ya jangan diajak ke rumah makan Padang, karena kebaikan kita akan malah menjadi mengurangi saldo rekening bank emosi kita. Kemudian yang ketiga, jangan pamrih. Jika melakukan perbuatan baik pada seseorang, janganlah pamrih, karena orang lain itu akan menilai Anda tidak tulus. Nah, jika orang menilai Anda tidak tulus, jadi kebaikan Anda itu atau hal baik yang Anda lakukan itu malah akan menjadi suatu penarikan dan membuat rekening bank emosi Anda defisit. Nah, jika Anda tiba-tiba menjadi rajin dan sangat baik pada atasan, tetapi hanya Anda sekedar mengajukan pinjaman, maka perbuatan baik Anda tidak akan menambah RBA Anda gitu. Ya, misalkan saya tuh kan biasanya jutek, misalkan apa, cetak satu kalau bicara. Tiba-tiba misalkan saya menemui ibu bicara baik-baik, kemudian dengan memuji-muji, kemudian ujungnya misalkan meminjam uang, nah, karena ada butuhnya. Nanti kalau sudah dipinjemin uang kita jutek lagi, nah itu akan tidak baik, akan membuat defisit RBE, karena bahasa basi atau bicara yang baik kita itu hanya karena ada maunya, hanya karena ingin dipinjami uang. Tapi beda halnya kalau misalkan mau kita minjam uang, mau tidak, mau dalam keadaan apapun kita berbuat baik, kita bersikap baik, yaitu kita bisa dikategorikan dengan menambah RBE, jadi tidak berpamrih. Kemudian yang keempat, ini lakukan RBE ini secara konsisten dan berkesinambungan. Jadi jangan berpikir bahwa setelah saya melakukan perbuatan baik, misalkan saya menolong ibu dari mau keserempet, saya tolong. Saya berpikir bahwa saya sudah menyelamatkan nyawa ibu, sehingga saya berpikir bahwa ibu berhutang budi pada saya. Nah, ini itu saldo memang besar mungkin di benak ibu yang saya tolong, tetapi jika itu hanya dilakukan sekali dan kesananya saya terus menarik atau berbuat hal yang tidak menyenangkan, itu akan menjadi defisit walaupun itu setoran yang sangat besar. Beda halnya misalkan dengan ketika seorang ibu sedang sedih, saya, ibu misalkan, kenapa sedih? Saya ajak cerita, saya ajak curhat. Hal yang tidak kita anggap penting, tetapi ketika ibu tersebut merasa bahwa oh setiap saya butuh dia selalu ada. Nah, ini ujungnya akan menjadikan rekening kita bertambah kalau berkesinambungan, padahal halnya tidak dianggap penting lah gitu. Jadi seperti itu. Kemudian jadi di sini kesimpulannya bahwa rekening bank emosi itu dapat menjadi fondasi bagi hubungan kita untuk meraih kehidupan dan hasil kerja yang produktif. Kemudian dalam mengisi bank rekening itu, rekening bank emosi itu ada 5 jenis setoran dan 5 jenis penarikan. Dan yang terpenting yang berpengaruh dalam rekening bank emosi. Jadi di sini kebaikan akan berbanding terbalik dengan ketidakbaikan. Jadi kalau kita melakukan kebaikan sebagai setorannya, maka ketidakbaikan itu akan menjadi penarikannya. Jika kita menepati janji, maka kita
akan dianggap sebagai menyetorkan atau menambah plus rekening bank emosi. Tetapi jika kita ingkar janji, maka rekening kita akan menjadi negatif. Kemudian positifnya memenuhi harapan, ini akan berbanding dengan membuyarkan harapan. Jadi jangan PHP ya Ibu dan Bapak. Kemudian di sini juga ada kesetiaan. Jika kita setia, maka kita akan memiliki bank rekening emosi yang positif, sedangkan kemunafikan dan pengkhianatan ini akan menjadikan RBI kita defisit. Ini juga jika kita melakukan kesalahan, kemudian kita meminta maaf, ini akan menjadi rekening bank emosi kita bertambah. Tetapi jika kita melakukan kesalahan, kemudian kita sombong dan angkuh, tidak ingin meminta maaf, itu akan menjadi rekening kita menjadi berkurang. Nah, seperti itu Ibu Moderator, paparan dari saya. Barangkali ada yang ingin dibahas, ditanyakan atau ingin share dari yang lainnya, silakan. Terima kasih kepada Ibu narasumber yang begitu hebat, begitu dahsyat dalam menjelaskan rekening bank emosi ini. Ternyata emosi kita itu ada rekeningnya. Tapi jangan coba-coba untuk mengambil dengan rasa pingin ada tambahan dengan uang bank, begitu mungkin Bu narasumber. Tapi di chat saya lihat belum ada pertanyaan atau belum ada yang ngasih komentar. Mungkin ada sedikit pertanyaan dari saya. Bagaimana mengelola rekening bank, emosi rekening bank kita supaya tetap plus, tidak ada negatifnya seperti itu. Sedangkan dengan kondisi pandemi sekarang ini, seringkali emosi kita terpacu dengan cepat ya, sehingga emosi kita mengarah ke yang negatif. Nah, bagaimana cara untuk mengarahkan selalu ke arah positif supaya rekening bank kita tetap plus, begitu buat kepada Ibu narasumber. Baik, sambil menunggu pertanyaan yang lain, saya sambil jawab saja dulu. Bahwa di sini untuk mempertahankan emosi kita itu adalah bersumber dari pengendalian diri kita sendiri ya. Jadi coba latih diri sendiri itu supaya tidak apa-apa emosi, karena memang itulah yang akan menjadikan rekening bank emosi kita menjadi sangat defisit. Di sini seperti orang yang temperamen atau orang yang kadang-kadang juga banyak julid juga ya, bisa mempengaruhi tingkat atau rekening tabungan emosi kita. Nah, di sini kita yang seperti tadi sudah dibicarakan bahwa cobalah berbuat baik kepada orang lain. Kemudian senjata yang paling ampuh adalah jangan pernah melihat ke atas. Jadi dalam posisi COVID ini, pandemi ini, kalau kita melihat posisi yang ke atas dengan tengadah itu kan, jadi apa-apa itu melihat orang lain dengan yang lebih baik, sehingga kita merasa diri kita itu kurang dan kurang sehingga gampang tersinggung. Tetapi jika kita menatap dengan datar, kita melihat ke atas sekaligus bisa melihat ke bawah, artinya di situ adalah kita menerima diri kita sendiri, mensyukuri apa yang sudah kita miliki, itu akan bisa mengendalikan emosi kita. Jadi kita di sini tidak ingin menjadi seperti orang lain dan tidak ingin menjadikan orang lain seperti kita. Ini apa yang kita hadapi, itulah yang terbaik. Mungkin itu yang bisa saya ungkapkan, bahwa kembali ke pendekatan terhadap agama ya, Tuhan di situ menjadi fondasi kita untuk mengendalikan diri kita sendiri. Ada yang mungkin
Enggak, belum ada Bu narasumber. Mungkin kita kembali ke diri kita masing-masing sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ibu narasumber. Dan jangan lupa kita selalu syukur lipat, mungkin itu. Apapun yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, apapun yang kita alami, kejadian-kejadian kita alami, kita syukur lipat. Jangan diambil, wah kenapa saya selalu begini kalau orang lain begitu. Tapi apapun yang diberikan oleh yang di atas, itu kebahagiaan, musibah, anugerah, itu mungkin jalan yang terbaik buat kita. Ya. Kalau kebahagiaan mungkin itu yang kita harapkan, kita akan bahagia, imun kita akan menguat, tapi dengan suatu, bukan musibah ya namanya, sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan kita mungkin sedikit kecewa, sakit hati, tapi itu akan membuat mental atau kekuatan diri kita lebih kuat. Jadi kata apa ya, pepatah mah, karang di laut akan kuat didebur oleh ombak. Nah, mungkin seperti hati kita juga seperti itu. Ya begitu Bu Unda ya. Jadi semua juga kembali ke pada keimanan kita bahwa syukuri apa yang ada, itu adalah hal yang terbaik dan senjata yang paling ampuh. Sebab jika kita melihat orang lain itu tidak akan ada ujungnya, karena sebetulnya apa yang kita lihat dalam kasat mata tentang orang lain itu belum tentu seperti apa yang kita pikirkan. Bisa jadi kita melihat seseorang itu terlihat bahagia, padahal sesungguhnya dia sedang memendam suatu penderitaan atau suatu kesedihan yang sangat mendalam yang kita tidak tahu. Seperti itu. Jadi inilah gitu, kita ya berbuat baik saja, yang penting yang positif. Entah itu orang lain itu berbuat negatif kepada kita atau tidak, ya yang penting kita niatkan berbuat baik itu karena Allah Ta'ala gitu. Seperti itu ya. Mungkin kadang-kadang kita mengeluhkan kehidupan yang kita jalani sekarang dengan rutinitas, kegiatan yang mungkin itu saja. Tetapi mungkin di lain pihak kehidupan kita yang kita keluhkan ini adalah harapan atau impian sebagian orang untuk menjadi kita gitu. Jadi kalau bisa dibilang sirik-sirik gitu ya, kata orang, oh ini mah senang, bahagia, tapi belum tentu di dalamnya seperti apa. Ya, betul. Seperti halnya kita dalam VCT, Bung Kom. Di satu sisi, kemarin kita habis rapat dari distrik, lelah, kemudian kita mempersiapkan hal ini, sibuk, kata orang Sundanya Pak Kepuk. Kita mengeluh juga, nanaonan ikut PCT kayak gini, nyiksa diri kayak gitu. Kita tidak mensyukuri bahwa kita masuk dalam kegiatan ini adalah hal yang terbaik. Karena apa? Karena sebagian orang ketika melihat player kita, mereka justru mungkin iri. Duh, wah gitu. Seperti itu, saya kapan ya? Nah, itu seperti itu. Nah, orang-orang lain yang memandang kita itu seperti orang yang wah. Mereka tidak tahu penderitaan kita seperti apa, mempersiapkan presensi, mempersiapkan materi, mempersiapkan lain sebagainya player. Itu mereka tidak. Jadi kalau kita melihat orang lain itu inginnya seperti orang lain yang baiknya, tanpa berpikir bahwa orang lain juga mengalami hal yang tidak baik. Nah itu, jadi sesungguhnya bahwa segala sesuatu perasaan itu hanya itu menjadi hukum alam, dan itu saling berhubungan gitu. Ada saatnya kita merasakan enak dan merasakan tidak enak di dalam suatu hal yang kita lakukan. Seperti itu. Jadi setiap tindakan kita itu pasti akan menghasilkan enaknya juga apa, tidak enaknya juga apa. Seperti itu. Tidak bisa dalam suatu aktivitas atau suatu kegiatan kita, wah ini enak terus. Tidak bisa. Mungkin yang dilihat adalah hasil,
tidak melihat bagaimana perjuangan kita untuk mendapatkan itu. Seperti yang dikatakan narasumber tadi, dari pagi-pagi udah capek, udah keluh kesah, sorenya ngumpul, pulangnya kehujanan. Malahnya bikin PPT. Aduh, cek Paripos sama Cul itu, Cul ya gitu untuk tayangan hari ini. Mungkin ada yang pepatah bilang juga mungkin. Bisakah kita hidup 1 menit saja, orang lain bisa hidup seperti saya dalam 1 menit saja, atau kita juga mungkin itu mah enak, kita bisa hidup di kehidupan orang dalam 1 menit saja. Semuanya Tuhan memberikan cobaan, memberikan ujian itu sesuai dengan kemampuan kita yang dimiliki. Seperti itulah kira-kiranya. Ada lagi mungkin Bunda tolong di. Oh, yang peserta lain mungkin ada yang ditanyakan kepada Bunda narasumber. Silakan langsung saja ya Bun ya. Ya. Bu Iis, Bu Susi sama Bu Eka dan yang lainnya silakan, ada yang ditanyakan. Kayaknya bingung deh Bun. Bingung. Bingung sama rekeningnya gitu ya. Apakah saya sudah nabung banyak atau tidak gitu kan. Di sekolah. Oh. Kenapa ya ini lucu jantan narasumber lah di Zoom. Kiku yang di teleponnya. Rikun, Ya, ada yang bertanya, silakan. Tidak ada ya. Ini dari terima kasih Bu Fitria Mulyanti atas atensinya. Jika sudah itu, Bunda bisa saya simpulkan dulu ya bahwa ini bermaksud menggurui atau membuat hal yang apa ya dalam materi ini, hanya berharap bahwa dengan mengetahui adanya bank emosi ini, saya hanya berharap bahwa saya bisa merubah diri saya sendiri dan rekan dan sahabat ketimbang menuntut keadaan yang berubah demi kepentingan kita. Nah, dengan tindakan yang saya sebut penyetoran dan penarikan dari bank emosi, di mana kita bisa membuat hubungan kita dengan sesama menjadi lebih harmonis. Jadi semoga kita bisa menciptakan hubungan yang lebih baik. Dalam hal ini, secara tidak langsung, saya mengingatkan diri sendiri, lebih baik kita yang memperbaiki daripada kita berharap keadaan yang membaik. Ini cara sederhana. Bunda Angkom ada pertanyaan? Iya, ada dari Bunda Rosdiani. Bagaimana cara sederhana untuk mengolah emosi agar tidak meluap-luap? Minta tipsnya. Oh. Ya, tipsnya seperti apa ya? Kalau emosi kadang juga, jujur saya juga kadang-kadang ketika ada suatu hal yang menyinggung, sering kita ingin menegur, ingin marah, ingin meluapkan. Tetapi yang saya rasakan ketika saya berbicara dengan teman, sharing, itu bisa sedikit mengurangi emosi saya untuk tidak meluap. Jadi dalam hal ini saya ada teman yang mengingatkan, udah diam kan,
coba diredam gitu. Tapi dalam hal ini tentu saja kita juga harus pandai memilih teman untuk bercerita, untuk curhat. Karena jangan sampai rekening emosi ini jadi berbelok menjadi rekening cinta. Kalau misalkan kita curhatnya ke lawan jenis, nah itu harus dijaga juga gitu. Jadi tetap saja gitu, kembali ke diri sendiri. Ada banyak hal sebetulnya kalau kita cermati di dalam Al-Qur'an itu banyak hal yang bisa membuat emosi kita itu menjadi terkendali. Salah satunya yaitu dengan banyaknya zikir ya Bunda Ngkom ya, kemudian membaca Iya. Quran, sholat dan puasa juga sebetulnya itu bisa eh, meredam emosi kita sebetulnya gitu. Kalau misalkan ingin memang menyembuhkan dari diri kita sendiri gitu. Ya itu asalnya ya dari diri kita sendiri. Itu. Ya Kak Ros. Itu mungkin Kak Ros jawaban dari Bunda Maria. Ada lagi yang mau ditanyakan? Terima kasih Bu Yanti supportnya Bu Rosbiana. Ya sip, terima kasih katanya. Oh mungkin satu lagi ya. Selain dari dalam diri kita sendiri, seperti apa yang dikatakan Bunda Maria tadi, bahwa kita harus ada teman curhat, bukan teman curhat, teman sharing ya. Kita bukan meluapkan, berkata bahwa saya itu sedang begini, keluh kesah kita ditumpahkan kepada teman yang bisa menampung keluh kesah kita. Walaupun kata orang Sunda paripawasna ya, tidak memberi solusi, tapi cukup mendengarkan saja sebagai pendengar setia, mungkin kita sudah lega. Ya. Jadi mungkin kalau air udah meluap, dipakai, insya Allah akan berkurang airnya. Seperti itu mungkin Bunda Maria. Iya, tetapi di dalam hal ini kita juga perlu ingat bahwa pada saat kita sharing dengan teman, itu juga kita harus tetap menjaga bahwa apa yang kita ungkapkan itu tidak melebihi batas. Kemudian kita juga harus berpegang teguh. Ada teman yang memang betul-betul teman, ada teman yang memang seperti teman tetapi bukan teman gitu. Dalam artian di sini begini Bun, kalau ada kita melakukan segala sesuatu, kemudian iya bagus, iya bagus, iya bagus, saya dukung, saya dukung. Kadang kita berharap bahwa ya teman saya itu selalu mendukung saya. Gitu. Nah itu adalah kalau menurut saya itu bukan teman, malah sebetulnya teman tersebut sedang memupuk rekening bank negatif kita. Jadi sedang mendefisitkan rekening emosi kita. Kenapa? Karena teman yang sesungguhnya itu adalah dia mampu berbeda pendapat dengan kita, mau berdebat, mau bertengkar dengan kita, dalam artian bukan bertengkar yang dahsyat seperti itu, demi sebuah kebenaran atau demi meluruskan jalan kita. Bukan teman yang ingin dalam Sundanya nganter terus gitu kan, eta jalan teh disungkruk gitu. Nah itu seperti itu. Jadi teman yang baik itu adalah teman yang bisa bukan yang berarti mengkritik ya, mengkritik. Kalau kita di posisi salah, dia mampu mengingatkan. Ini bagaimana disambungkannya Bunda Ngkom, bagaimana kepercayaan orang lain ketika kita sudah berbuat kurang baik terhadap orang lain, dan bagaimana cara memaafkan orang yang sudah berbuat jelek terhadap kita. Kalau untuk mengembalikan kepercayaan terhadap orang lain terhadap kita, tadi sudah dikatakan bahwa itu memerlukan setoran yang konsisten dan kontinu. Jadi perbuatan tidak baik atau penarikan yang sangat besar dan dahsyat itu dalam rekening emosi itu tidak bisa langsung kita tutup dengan suatu rekening yang positif. Misalkan ibu sudah melakukan misalkan seorang suami sudah melakukan pengkhianatan terhadap istrinya. Nah itu ketika suaminya berbuat hal apapun yang baik, kadang-kadang tetap tidak bisa
menghapus bahwa dia sudah berkhianat itu tidak bisa gitu. Tetap aja dalam benak istrinya itu tetap aja dia itu negatif gitu. Walaupun segala usaha, segala cara penanaman rekening itu sudah dilakukan. Nah, di sini perlu kekonsistenan. Jadi kalau dari si suaminya itu sudahlah gitu kan, toh saya berbuat baik juga sudah tidak dipercaya lagi gitu kan, ngapain, udah aja saya kembali ke, nah itu berarti tidak konsisten. Kalau dia konsisten setelah melakukan kesalahan, dia akan berusaha terus walaupun memang kepercayaan itu belum kembali, rekening itu belum bertambah, terus saja terus, dengan catatan di sini suaminya juga jangan berpikir bahwa saya berbuat baik ini karena ingin dikembalikan kepercayaan istrinya. Tidak. Di situ lillahi ta'ala saja, tetap tulus. Tadi kan yang dikatakan bahwa yang bisa menambah rekening itu adalah cinta kasih yang tulus. Tulus saja terus gitu. Toh suatu saat ketika memang istrinya itu melihat ketulusan suaminya, itu akan kembali membuat rekening bank emosinya suami tersebut menjadi positif tanpa harus diminta gitu. Dan kepada istrinya yang tadi yang di sini misalkan bisa ibaratkan yang Bu itu memaafkan orang lain. Nah, ini misalkan orang lain sudah menanam terus rekening kebaikan dan kita misalkan belum tergerak, kita terus lihat, tapi kemudian kita lihat juga bahwa mungkin kita melakukan kesalahan yang sama terhadap orang lain dan ingin mengharapkan maaf juga dari orang lain. Di situ kita akan melihat ketulusan juga dari yang ingin meminta maaf. Ya, tentu saja kita akan secara naruli itu, naruli manusia yang benar itu adalah langsung memaafkan. Namun jika di situ misalkan orang yang berbuat salah itu sekali berbuat salah, kemudian terus berbuat baik, terus berbuat baik dengan tulus tanpa minta imbalan apapun, tetapi dalam diri kitanya sendiri tetap tidak bisa memaafkan, itu tinggal tanyakan pada diri kita sendiri, ada yang salah tidak di dalam hati kita? Karena orang lain sudah sangat berbuat baik, sudah sangat ikhlas, sudah sangat tulus, kok kitanya aja itu, nah itu berarti diri kitanya nomor kedawang gitu kan, seperti itu ya Bunda Engkong. Iya, iya, iya. Tapi mungkin manusiawi kalau suatu waktu kita belum bisa memaafkan seorang yang telah berbuat salah kepada kita, dan untuk menyadari hal bahwa memaafkan itu tidak rugi. Iya, Bunda. Tetapi ini ada pertanyaan lagi 2, tapi waktu udah habis ya. Iya, iya, iya. Disimpulkan aja sekalian atau Bu. Iya. Di sini ada sifat emosi penyabar itu apakah terbentuk dengan sendirinya atau melalui pendidikan? Ini ada yang memang bawaan juga, yang kemudian bawaan itu tidak bisa diubah. Nah, itu kita sering mengatakan bahwa adat kakurungku iga itu ya, jadi tetap dia tidak mau berubah. Jadi ada bawaan, memang bawaannya seperti itu, adat kita, sifat kita. Tetapi jika kita mau berubah, itu bisa kita ubah, baik itu melalui pendidikan maupun lingkungan. Seperti yang dikatakan di dalam Al-Quran juga kan, bahwa kita bisa mengubah, hanya kita yang bisa mengubah ingin kita seperti apa kita sendiri itu kan, mau dibawa kemana gitu kan. Kalau kitanya mau berubah ya berubah, jadi tidak ada yang bisa mengubah kaumnya selain kaumnya itu sendiri gitu ya Bung Kom ya. Iya, iya, betul. Jadi tergantung dari diri kitanya sendiri. Kita tahu misalkan saya memang adatnya memang bertabrak-tabrak, kemudian saya tanyakan pada diri saya sendiri, sayanya mau berubah tidak gitu kan. Kalau saya tidak mau berubah, betapapun saya mengikuti pendidikan kesabaran, pendidikan pengendalian emosi, itu tidak akan berubah karena dalam diri kita saya nggak mau berubah, saya ingin seperti ini gitu. Jadi adat itu atau sifat itu ya memang ada bawaan, tetapi bisa juga diubah dengan melalui pendidikan bentuknya. Sama seperti hal kita banyak ada yang terbentuk, ada seorang anak ustadz yang kita yakini bahwa adat dan tabiatnya itu sejak lahir itu adalah baik, tetapi misalkan dia bergaul dengan yang itu, dididiknya tidak benar juga, itu kan bisa jadi yang tidak baik. Tapi ada seorang anak yang dilahirkannya di tempat yang sangat tidak layak di dalam hal ini, misalnya di tempat yang kekerasan, di tempat yang bisa jadi sekarang itu ada yang di tempat prostitusi,
Tetapi jika di pendidikannya bagus, kemudian bergaulnya dengan orang lain yang bagus, itu malah bisa lebih baik daripada si anak ustadz tersebut. Itu bisa terjadi gitu. Ada yang dinamakan pendidikan dalam dan lingkungan itu membawa pengaruh gitu. Ada faktor internal dan eksternalnya. Jika memiliki sikap yang terlalu cuek dengan tujuan agar tidak mau terlalu berpikir negatif terhadap kehidupan seorang, apa itu boleh? Sebetulnya segala sesuatu jangan terlalu ya. Jadi kita yang secukupnya saja. Sama seperti kita memberikan bumbu pada masakan. Kalau garamnya terlalu banyak, asin tidak enak. Kalau garamnya terlalu sedikit, itu istilahnya tidak berasa hambar. Tapi kalau secukupnya, itu akan terasa enak dan nikmat. Begitupun juga sikap kita. Jadi kalau kitanya terlalu care ke orang lain, itu bisa jadi juga nggak enak dan akan menyakiti diri kita sendiri juga kadang-kadang dan membuat orang lain tidak nyaman juga. Tetapi kalau kitanya cuek banget juga, itu juga sama, tidak akan membuat hubungan kita menjadi lebih baik. Jadi segala sesuatu lebih baik secukupnya gitu. Intinya kembali ke rekening emosi itu bahwa lakukan segala sesuatu itu dengan cinta kasih yang tulus tanpa ada embel-embel mengharap segala sesuatu balasan. Itu ya Bunda Angkop. Oh iya. Sudah cukup ya? Cukup semuanya, cukup banget untuk pembelajaran hari ini dan kesimpulannya bahwa rekening bank emosi kita itu kembali kepada diri kita sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan ada faktor luar yang mempengaruhi aura positif dan aura negatifnya. Mungkin itu dari paparan Bunda Maria hari ini. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya di hari kemudian. Dan kepada para peserta, terima kasih telah hadir di seminar ini. Kepada Ibu Fitria juga terima kasih sudah menengok kita di sini. Kepada Bapak-bapak nih, makasih udah join. Saya sudah seminar hari ini yang dipaparkan oleh Bunda Maria, saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Kembali kepada Neng Rosdiana, waktu dan kesempatan Ibu persilakan. Terima kasih kepada Ibu Yani Maria sebagai narasumber dan kepada Ibu Ungkom Maria sebagai moderator. Materi kali ini cukup menarik ya, bagaimana caranya kita mengolah emosi agar tidak meluap-luap. Intinya dari rekening bank ini kita jangan menilai seseorang dari luarnya. Kita harus lebih mengenal bagaimana pribadinya, bagaimana hatinya, gitu ya Bu ya. Jadi masukan buat kita, pelajaran juga buat kita, bahwa kita harus tidak menilai orang dari luarnya saja, jadi harus mengenal lebih dalam, karena seperti tadi yang dikatakan narasumber, bahwa siapa tahu wajahnya judes padahal hatinya baik gitu. Ya, mungkin itu saja dari saya sebagai host. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa mendapatkan banyak berkah, manfaat untuk kita semua. Kita jangan berhenti, jangan bosan untuk mencari ilmu dari mana saja. Baik, mungkin karena waktu sudah habis, saya sebagai host dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.